Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Senang sekali Teacher Evelyn hari ini bisa memberikan pembelajaran tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak, di pembelajaran kita hari ini kita telah memasuki subtema yang kedua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siapa sajakah mereka? Ini dia. Angel. Yang kedua ada Leora, Mona, Mario, Rianti, Dalvin, Zepin, Erika, Josea, Natasha, Vidi, dan yang terakhir Sam. Jadi ini teman-temanmu anak Lutri yang mengirimkan jawabannya ke Teacher Evelyn dengan cepat dan jawaban yang tepat. Oke, semangat ya, tetap semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa ya. Thank you Lord, thank you Jesus for your blessing in our life. And now we are going to learn thematic. Please stay with us and bless us so that we know our lesson today and then we can do it, our exercise well. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menentukan ciri-ciri tumbuhan dan manusia, membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua, berlatih menari, kemudian soal penjumlahan dengan teknik penyimpanan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Saat tumbuh, tubuh kita mengalami pertambahan berat dan tinggi badan. Perhatikan gambar berikut. Pertumbuhan pada manusia diawali dari bayi. Setelah itu, bayi bertumbuh menjadi balita. Dan setelah balita, kemudian tumbuh menjadi anak-anak. Dan setelah anak-anak akan tumbuh menjadi anak remaja, dan setelah itu dewasa. Nah, anak-anak di rumah, setelah dewasa pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Nah, kalau kamu sekarang anak-anak yang di rumah yang kelas 3 SD, kamu sedang berada di fase anak-anak. Kamu sudah melewati masa bayi, balita. Perkembangan artinya pertambahan kemampuan atau fungsi tubuh. Contohnya, coba perhatikan gambar. Saat bayi, kita belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu dan ayah menyuapi dan memberi kita makan. Saat bayi, kita juga belum dapat berjalan sendiri. Kita dituntun oleh ayah dan ibu. Sekarang, kita sudah bisa melakukan sendiri. Itulah yang dinamakan perkembangan, yaitu pertambahan kemampuan atau fungsi tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah makanan bergizi seimbang. Maksudnya makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Makanan bergizi seimbang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Faktor yang kedua adalah olahraga teratur. Olahraga teratur menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan kuat. Olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah loh. Contoh olahraga yang dapat kita lakukan misalnya jalan pagi, senam, atau lompat tali. Nah, faktor yang ketiga adalah udara bersih dan lingkungan yang sehat. Manusia memerlukan udara bersih untuk bernapas. Ciri-ciri udara bersih yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Faktor yang keempat adalah sinar matahari yang cukup. Sinar matahari membantu tubuh untuk menghasilkan vitamin D. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan
tulang dan gigi kita. Nah, yang terakhir adalah istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Orang dewasa memerlukan tidur 7-8 jam sehari. Sedangkan anak-anak memerlukan waktu tidur lebih lama loh dari orang dewasa. Setelah membaca atau mengetahui faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia? Carilah informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Lakukanlah dengan sebuah wawancara dengan orang tuamu. Membantu kamu dalam wawancara, kamu boleh dibantu dengan kata tanya yang kamu gunakan saat bertanya. Contohnya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau disebut juga kata tanya adik Simba. Kita sudah mempelajari ini di kelas 2 ya anak-anak. Contohnya ada pada bukumu juga untuk kata tanya apa. Apa saja makananku saat masih balita, Ma? Boleh ya, nanti kamu tanya. Yang kedua, di mana aku dilahirkan? Kapan aku mulai lancar berbicara? Siapa yang mengajariku berbicara? Mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Bagaimana cara ayah mengajariku berjalan? Nah, ini contoh kata tanya atau pertanyaan yang bisa kamu tanyakan kepada orang tuamu untuk mengetahui informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu. Dan ini juga sebagai kuis kita. Salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga. Berolahraga juga dapat dilakukan dengan menari. Agar tari lebih menarik, diperlukan gerakan yang bervariasi. Bervariasi artinya bermacam-macam ya. Dalam tari ada gerak kuat dan ada juga gerak lemah. Perhatikan contoh berikut. Kamu lihat di bukumu di halaman 41. Nah, gerakan pertama, kedua tangan direntangkan lalu ditekuk dan ditangkupkan ke tengah secara perlahan. Perhatikan gambarnya ya. Yang kedua, dari tengah, tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Perhatikan gambarnya. Kamu boleh sambil praktekkan ya. Nah, gerakan yang ketiga adalah satu tangan di pinggang, tangan lainnya ke depan, bergantian kiri dan kanan. Gerakan keempat yang terakhir adalah kedua tangan digerakkan ke atas dan dilenggangkan 2 kali dengan tenaga yang kuat. Nah, ayo berlatih gerakan tarian tersebut secara berulang. Kamu boleh melakukan bersama temanmu atau adikmu, atau boleh juga mengajak mamamu. Kamu kan sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Di kelas 2 kamu sudah melakukan penjumlahan sampai dengan ratusan. Nah, di kelas 3 pembelajaranmu juga semakin berkembang. Penjumlahan yang kita lakukan hari ini adalah sampai ribuan. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kita kerjakan sama-sama ya. Ini contoh soalnya. 2836 ditambah 1542. Pertama sekali kita susun dengan cara bersusun panjang. 2836, 2000 ditambah 800 ditambah 30 ditambah 6. Kemudian ditambah 1542 ditambah 1542, kamu susun berdasarkan tempatnya masing-masing, satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Sekarang kita jumlahkan. 6 ditambah 2, 8. 30 ditambah 40, 70. 800 tambah 500, 1300. 2000 tambah 1000, 3000. Nah, 1300 ini kita akan pisahkan kembali ribuan dengan ratusannya, maka hasilnya seperti ini. Ribuan kita jumlahkan 3000 ditambah 4000, maka hasilnya 4000
ditambah 300 ditambah 70 ditambah 8. Maka hasilnya 4.378. Kamu ambil bilangan yang paling depan. 4 sebagai ribuan, 3 sebagai ratusan, 7 sebagai puluhan, 8 sebagai satuan. Nah, bagaimana dengan cara bersusun pendek? Gampang, kamu langsung urutkan di bawahnya dengan sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Pertama sekali kita jumlahkan dari satuan. 6 ditambah 2, 8. 3 ditambah 4, 7. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Maka yang kamu tulis 3, 1 naik ke angka ribuan. Karena hasilnya adalah 13. 13, kamu tulis angka 3 di ratusan. Karena itu hasilnya 1300 kan? Nah, ratusannya adalah 3. Ini. Maka satuannya adalah ribuan, naik ke atas ribuan. Setelah itu jumlahkan semua ribuan. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Maka hasilnya 4.378. Oke, prosesnya seperti ini ya nak ya. Oke. Sekarang Teacher Evelyn kasih satu soal ke kamu, kita kerjakan sama-sama. 5.691 ditambah 2.257. Pertama sekali kita kerjakan yang satuan ya, kita jumlahkan yang satuan. 8. Kamu tetap ingat, satuan tetap di bawah satuan ya, lurus. 9 ditambah 5 adalah 14. Yang kamu tulis berapa? 14 atau 4 saja? Iya, yang kamu tulis adalah 4. Satunya naik ke atas ratusan. 1 ditambah 6, 7 ditambah 2 sama dengan 9. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oke, maka hasilnya 7.948. Sekarang giliranmu mengerjakan. Ayo berlatih halaman 43 sampai 44. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. See you, bye-bye, and God bless you.